semuanya, apa kabarnya hari ini? Bu Epin berharap semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus. Oke children, untuk setahun ke depan Bu Epin yang akan memandu kalian karena Bu Epin yang akan jadi guru matematika kamu ya. Oke, hari ini kita akan belajar apa? Coba kita lihat bareng-bareng ya. Oke, kita akan belajar yang pertama itu mengenai operasi hitung pecahan. Mungkin kamu sudah pernah mendengar tentang pecahan, tapi tentang operasi hitung pecahan itu ada bermacam-macam versi ya. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari ya. Kalau gitu kita mulai lagi. Yang pertama, kita mau belajar mengenai persen. Apa itu persen? Coba kita lihat artinya ya. Persen artinya per 100. Nah, jadi kalau kamu dengar kata persen artinya itu per 100 ya. Nah, yang kedua Bu Epin akan kasih contoh supaya kamu akan lebih memahami seperti apa sih persen itu. Yang pertama 12%. Kita baca dan kita menulisnya 12%. Yang kedua, contohnya Bu Epin kasih di sini 25%. Sama seperti tadi, cara penulisannya dan bacanya juga sama. 25%. Lalu selanjutnya ada 45%, ada juga 65%, dan terakhir ada 78%. Dibacanya tetap sama dan penulisannya juga tetap sama, 78%. Oke, kita akan berlanjut lagi. Ya, sekarang kita belajar mengenai bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, di sini Bu Epin kasih contoh ya. Ada bilangan pecahan 1/2, setengah ya. Bagaimana caranya dia setengah ini menjadi 50%? Ada beberapa langkah yang harus kamu lakukan ya, dan ada beberapa hal yang kamu harus perhatikan. Di atas ini adalah bilangan yang disebut dengan pembilang. Bilangan yang di bawah ini adalah penyebut. Nah, bagaimana cara mengubahnya menjadi persen? Kita perhatikan yang penyebutnya dulu, karena ini adalah patokannya ya. Jadi, karena dia angka 2, karena tadi per 100 itu, persen itu per 100, artinya 2 dikali bilangan berapa yang menghasilkan angka 100. Kita bagi ya, 100, kita putar lagi, kita balik, kita bagi 2. Hasilnya adalah 50. Artinya, penyebutnya harus dikali dengan 50. Karena dia di bawahnya dikalikan dengan 50 penyebutnya, otomatis di atasnya yang pembilang harus juga sama dikalikan dengan 50. Ini berlaku untuk semua pecahan. Jadi prinsip dalam pecahan, jika dikalikan harus dikalikan dengan bilangan yang sama, baik pembilang dan penyebut. Dan kalaupun misalnya pembagian harus juga dibagi dengan bilangan yang sama, baik pembilang dan penyebutnya. Nah, karena kita sudah dapatkan 50%, 50/50 artinya kita kalikan, dapatlah 1 dikali 50 hasilnya 50, 2 dikali 50 hasilnya 100. Karena 50/100 artinya ini adalah 50%. Contoh yang kedua yang Bu Epin kasih di sini adalah 3/20. Karena ini penyebutnya 20, kita kalikan dengan bilangan 5, hasilnya adalah 100. Karena di bawahnya dikalikan dengan 5, otomatis di atas juga dikalikan dengan bilangan yang sama dengan 5. Sekarang kita tinggal kalikan ya. 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. 20 dikali 5 hasilnya 100. Kita sudah dapat 15/100, artinya adalah 15%. Begitu juga dengan yang terakhir, 3/4. Bu Epin sengaja di sini memberikan penyebut yang berbeda. Dari atas adalah 2, di tengah adalah 20 dan di bawah adalah 4. Ya, jadi di sini kita harus tahu penyebut ini dikali dengan bilangan berapa yang menghasilkan 100. Karena 4, kita harus kali dia dengan angka 25 dan di atasnya juga kita kalikan dengan 25, didapatilah 75/100. Nah, ini adalah 75%. Oke, selanjutnya kita akan belajar. Sekarang kita masuk ke dalam pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang ditulis dengan bilangan bulat. Penulisan pecahan desimal tanpa menggunakan tanda garis pembagi. Contoh pecahan desimal. Ya,
Ya, di sini Bu Epin kasih ada 0,1. Bagaimana cara membacanya? 0,1. 0,1 sama dengan 1/10. Kenapa bisa demikian? Kamu lihat di sini di belakang koma ada satu angka, itu artinya dia per 10. Bagaimana kalau misalnya di belakang koma ini ada 2 angka? Itu artinya per 100. Kalau di belakang koma ada 3 angka, artinya dia per 1000 dan selanjutnya ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang lain. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, kamu lihat, perhatikan contohnya ya. Di sini ada 3/4. Ini adalah pecahan biasa. Sama seperti tadi, kita harus mengalihkan dulu dengan bilangan yang sama. Karena kita mau menjadikan dia desimal, artinya kita harus jadikan dia ke bentuk persen dulu. Kamu tadi sudah belajar mengenai cara mengubah pecahan biasa ke persen. Sekarang kita akan melanjutkan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Sekarang 3/4 sama seperti tadi dikalikan dengan 25/25 supaya dia menghasilkan 75/100. Setelah kita dapatkan ini, kalau tadi persen kamu langsung tulis 75%. Tapi karena dia mengubah pecahannya menjadi desimal, artinya 75 ini dibagi 100. Karena 100 itu mempunyai nolnya 2, artinya di belakang koma harus ada 2 angka. Kamu bisa melakukannya dengan pembagian kurung, atau kamu bisa juga dengan cara yang cepat, artinya 0,75. 2 angka di belakang sini, itu artinya di belakang koma ada 2 angka. Jadi kalau 75 dibagi 100, hasilnya adalah 0,75. Kalau misalnya Bu Epin di sini kasih 15/100, artinya di sini 0,15. Begitu juga kalau di sini misalnya angkanya Bu Epin kasih 35/100, di sini artinya 0,35 ya, dan seterusnya. Oke, di sini Bu Epin kasih penjelasannya seperti yang tadi Bu Epin sudah jelaskan. Pembilang dan penyebut pada bilangan 3/4 sama-sama dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 25/25. Maka didapatlah angka 75/100 yang dapat kita jadikan menjadi pecahan desimal, yaitu 0,75. Lalu selanjutnya, yang kedua, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bu Epin akan kasih contoh lagi sama seperti tadi. Kita punya pecahan 1/5 ya, 1/5 sama seperti tadi, kita kalikan dengan 20/20, kita dapati bilangan 20/100. Ini hasilnya sama seperti tadi, 0,20. Pecahan 1/5 sama-sama dikalikan dengan angka 20/20 supaya penyebut angka 5 menjadi 100. Maka didapatlah angka 20/100 dan dijadikan ke pecahan desimal menjadi 0,20. Nah, sekarang kita akan beralih kepada mengubah pecahan desimal menjadi persen. Ada contohnya. Nah, kalau tadi kan mengubah pecahan biasa menjadi bentuk yang lain, bentuk persen atau bentuk apa. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai mengubah pecahan desimal menjadi persen. Misalnya ada pecahan desimal 0,12. Bagaimana caranya supaya dia menjadi bentuk persen? Ingat, seperti yang tadi Bu Epin jelaskan, kalau 2 angka di belakang koma itu artinya per 100. Artinya di sini 0,12 kalau kita jadikan ke jadi persen, artinya 12/100. Kalau sudah jadi seperti ini, kamu tinggal tulis dalam penulisannya 12%. Ya, di sini keterangannya angka 0,12 pecahan desimal dijadikan menjadi pecahan biasa, yaitu 12/100, dan kita dapat menulisnya dengan lambang 12%. Oke anak-anak, materi hari ini sampai di sini. Bu Epin berharap semua materinya dapat kamu simak dengan baik ya. Tetap semangat, tetap stay at home, jangan kemana-mana sebab kamu tetap harus menjaga kesehatan. Tetap semangat meskipun kamu belajar via online.
Kalau materinya kamu belum bisa menyimak dengan baik, kamu bisa nanti mempelajarinya lebih lagi di rumah ya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.